Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang perkembangan pada masa bayi. Saya Mita Rosada yang akan menjelaskan materi pertama yang berjudul Perkembangan Intelektual pada Masa Bayi. Berikut nama anggota kelompok kami. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh Mita Rosada. Materi kedua yang akan dijelaskan oleh Suci Celia Hilmar. Materi ketiga yang akan dijelaskan oleh Resta Melia Anita. Materi keempat yang akan dijelaskan oleh Rosita. Dan materi terakhir yang akan dijelaskan oleh Silpa. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi tentang perkembangan intelektual pada masa bayi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perkembangan. Perkembangan yaitu perubahan pada aspek perilaku berupa kemampuan yang berlangsung secara sistematis atau berurutan, progresif, dan berkesinambungan yang mana bersifat tetap dan tidak dapat diputar atau diulang kembali, meliputi emosi, sosial, kemampuan, dan keterampilan. Oke, setelah mengetahui apa itu perkembangan, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu perkembangan intelektual pada masa bayi. Secara umum, orang tua banyak memberikan gagasan untuk mencari cara agar bayi tumbuh cerdas, perkembangan kognitif atau intelektual. Sejatinya merupakan perkembangan pikiran. Perkembangan inilah yang bertanggung jawab terhadap pembentukan mental, penyesuaian masalah, penilaian, bahasa, pemahaman, sebab akibat, pengambilan keputusan, serta ingatan. Karena dikendalikan dari otak, perkembangan kognitif kerap dikaitkan dengan kecerdasan. Hal ini dikatakan Dr. Andes Haja Asmiandrastuti, MKes. Adapun dikatakan berdasarkan Fleischer, pada bayi perkembangan kognitif berlangsung melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Karena itulah orang tua memegang peranan penting dalam memaksimalkan perkembangan kognitif anak usia 0-12 bulan. Ini berarti khususnya di usia-usia awal 0-6 bulan, bayi menerima informasi tentang lingkungan di sekitar melalui panca indera. Setiap penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, serta perabaan yang dilakukannya akan menimbulkan berbagai sensasi yang pada akhirnya menciptakan sesuatu pemahaman pada otak bayi. Selain itu, sapan handuk di tubuhnya sesudah mandi. Hal ini akan merangsang perkembangan kognitifnya. Karena dari usapan tersebut, bayi belajar mengenai tekstur kain, handuk yang lembut. Selanjutnya, berusaha hindari overstimulasi dan suara-suara yang mengganggu pada bayi seperti suara berisik akan memengaruhi konsentrasi. Ini pun berlaku pada masa bayi. Ia membutuhkan ketenangan ketika tengah membentuk pemahaman tentang sesuatu. Selain itu, tentu faktor asupan gizi berimbang gunakan ASI susu ibu atau ASI eksklusif sesuai anjuran kesehatan. Karena hanya ASI yang mampu membuat kekebalan tubuh bayi dan tak lupa pakaian bayi harus selalu bersih. Dan selanjutnya yang mesti kita ingat, tambahkan makanan di sela-sela pemberian ASI atau dikenal dengan empasi. Sangat dianjurkan diberikan kepada bayi yang sudah berusia 6 bulan. Selain karena tubuhnya sudah mulai membutuhkan berbagai zat penunjang pertumbuhan, pada usia ini bayi juga harus mulai dilatih untuk mengenal berbagai macam makanan dalam rangka menyeimbangkan sistem pencernaan dan untuk membantu kekebalan tubuhnya. Adapun 4 tahapan perkembangan menurut Jane Fleischer, berikut tahapannya. 1. Sensori motor dari 18 sampai 24 bulan. 2. Preoperasional dari balita sampai 24 bulan atau usia 7 tahun. 3. Konkret operasional
dari 7 sampai 12 tahun. Dan terakhir yang keempat, formal operasional, masa remaja sampai dewasa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan emosi pada masa bayi. Terkadang, kebanyakan orang tua terlalu fokus pada perkembangan fisik bayi, mulai dari kemampuan merangkak, berjalan, memegang barang, hingga berbicara. Padahal, perkembangan emosi bayi juga tak kalah penting untuk diperhatikan. Pasalnya, inilah yang akan menentukan cara si kecil belajar mengatasi rasa takut, mengendalikan emosi, dan percaya diri saat ia dewasa nanti. Selanjutnya, perkembangan emosi pada masa bayi berawal dari umur 0 sampai 6 bulan. Pada masa ini, bayi Anda sedang belajar menunjukkan dua emosi dasar, yaitu kesal dan senang. Karena gerak fisiknya masih terbatas, ia menunjukkan emosinya tersebut hanya di saat-saat tertentu. Misalnya, saat si kecil lapar, ia akan menunjukkan emosinya dengan merengek atau menangis. Memasuki usia 2 bulan, bayi mulai lebih sering melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Disinilah si kecil akan mulai merespon senyuman yang diberikan dengan senyuman pertamanya. Kemudian saat bayi senang, respon yang diberikan nyatanya tidak hanya sekedar senyuman saja. Tanda-tanda si kecil sedang senang juga ditunjukkan dengan gerakan fisik lainnya, yaitu membuka tangan lebar-lebar dan menggosokkan kakinya. Selanjutnya dari umur 4 sampai 7 bulan. Di usia ini, sistem saraf bayi akan jadi semakin matang. Si kecil mulai bisa merespon baik hal-hal yang membuatnya senang atau kesal. Contohnya, bayi mulai bisa tertawa saat digelitik atau menangis kalau sudah merasa tidak nyaman. Menariknya lagi, bayi mulai bisa membedakan wajah ayah dan ibunya. Di sini ia mulai tahu kalau orang yang paling dekat dan bisa membuatnya aman adalah kedua orang tuanya. Selanjutnya dari umur 8 sampai 12 bulan. Memasuki usia 8 bulan menuju 12 bulan, perkembangan emosi bayi mulai pesat. Kini ia tak hanya kenal emosi senang, kesal, atau marah saja, tetapi juga rasa malu dan takut. Bahkan, rasa cemas merupakan salah satu pencapaian penting bagi perkembangan emosi bayi. Jadi, jangan heran kalau si kecil jadi semakin manja menjelang ulang tahun pertamanya. Di sini saya Resta Melia Anita yang akan melanjutkan materi tentang perkembangan sosial pada masa bayi. Perkembangan sosial pada masa bayi artinya adalah segala hal yang berhubungan dengan kemampuan bayi dalam berkomunikasi, bermain, dan membangun relationship dengan orang lain di sekitarnya. Hal ini memang merupakan proses belajar yang akan ia lalui seumur hidupnya, dan bila orang tua tidak mampu mengasah emosi anak dengan benar, maka akan sangat mungkin anak mengalami hambatan, khususnya dalam menumbuhkan rasa percaya diri. Perkembangan sosial bayi dipengaruhi keadaan ibu dari hamil sampai melahirkan. Semakin kita mengenai karakter anak, akan lebih mudah bagi kita merespon kebutuhan dan suasana hatinya. Tanda bayi mengalami masalah pada kemampuan sosial yaitu tidak tenang, resah, menangis dalam waktu lama, tidak mampu bertatap mata, bahkan satu orang di depannya. Mengelak terlihat seperti angin menghindar dari orang lain, maunya digendong terus meski dikelilingi oleh wajah yang familiar. Perkenalkan, nama saya Rosita. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang perkembangan moral pada masa bayi. Perkembangan moral merupakan perubahan yang berkaitan dengan pikiran, emosional, dan sikap yang dimiliki seseorang berdasarkan standar benar atau salah yang perilaku yang ditetapkan dalam kehidupan masyarakat. Ada beberapa taraf perkembangan moral anak usia bayi. 1. Bayi. Seorang bayi belum memiliki kapasitas untuk mengembangkan kecerdasan moralnya. Yang dimiliki hanyalah rasa benar dan rasa salah terhadap sesuatu yang berlaku untuk dirinya sendiri. Contohnya, bagi bayi, rasa lapar itu adalah salah, sehingga ia menangis saat lapar. 2. Batita. Menginjak 1 tahun, anak belum memiliki kemampuan untuk menilai sesuatu yang sebagai benar atau salah. Patokan baginya hanyalah apa yang mama dan papa katakan padanya.
3. Prasekolah 3 tahun sampai 7 tahun. Inilah saat dimana anak mulai memasuki ke dalam dirinya. Apa yang penting bagi mama dan papa juga akan menjadi penting baginya. Disinilah Anda mulai dapat mengarahkan perilakunya sehingga sesuai dengan aturan dan keluarganya. Dalam tahap inilah seorang anak mulai memahami bahwa apa yang mereka lakukan akan mempengaruhi orang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Kulunisa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang implikasi pendidikan pada masa bayi. Ada pepatah mengatakan bahwa mengajar anak-anak kecil ibaratnya seperti menulis di atas batu yang akan membekas sampai usia tua. Usaha memberikan pendidikan dan sosialisasi sangat berperan di dalam menentukan buah seperti apa yang akan dihasilkan nantinya dari seorang anak. Implikasi di bidang pendidikan ada 4, yaitu sebagai berikut. 1. Mudah tidaknya bayi bernapas saat setelah lahir akan mempengaruhi penyesuaian diri. 2. Bayi membutuhkan perawatan dan pemberian kasih sayang. 3. Lingkungan perlu memberikan rangsangan motorik yang kontinu untuk membantu perkembangan motorik kasar dan motorik halus. 4. Memberikan afeksi kepada bayi yang lebih penting daripada harus memaksa bayi melakukan sesuatu perilaku yang tidak mungkin dilakukannya. Sekian itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.